Ya, alhamdulillah kondisinya masih semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oh dia, Salah, Muhammad Aden, Ika, Ika, Heli, Lovely, Biola, Ella, Aziza, Fasiha, terus Jumaisa, ya, Amalia, Tiara, Rofia, Rizky, Abian, Sipa. Oke, semuanya ada semua ya. Siap, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang melaksanakan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat ya, atau sering diucapkan adalah teks hikayat ya. Nah, terus materi pada bab 4 ini ya, yang pertama adalah capaian pembelajaran harus nyampe sama kalian dengan posisi yang harus kalian perhatikan. Ya, itu satu, peserta didik memaparkan kembali cerita teks rakyat yang disimak melalui video. Ya, jadi nanti akan ada video tayangan. Terus yang kedua, peserta didik mengevaluasi dan merefleksi gagasan dan pesan dalam cerita teks intrinsik. Ya, jadi setelah memaparkan, kalian harus bisa menentukan teks intrinsiknya ya, cerita teks intrinsiknya yang disimak berdasarkan analisis unsur intrinsik teks. Itu. Yang 2A selanjutnya ada peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif ya. Maksudnya kreatif ini pakai kaidah kebahasaan kalian sendiri ya. Itu terus dalam bentuk cerita teks hikayat. Ya. Peserta didik ya mampu mengaliwahanakan satu teks ke teks lain untuk tujuan ekonomi kreatif. Ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dan cerita teks hikayat untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Yang keempat, peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan perumusan masalah. Gitu. Dan solusi dalam bentuk audio visual yang menarik pada cerita teks hikayat yang kalian akan produksi ya. Terus yang peserta didik ini ya mampu mengkreasi atau mengungkapkan suatu dengan nilai kesopanan ya dan berkomunikasi. Jadi kaidah kebahasaannya ini kalian arahkan menjadi kata-kata yang bagus, baik, dan bisa membuat si pembaca itu menarik. Oke. Nah, sebelum ke elemen, ya, kalian harus bisa menentukan dulu judulnya. Ya. Terus profil Pancasila seperti apa? Ya, kalian harus bisa menentukan. Tapi sebelum kita mempelajari ini, untuk lebih abdolnya selaku kita warga bernegara Indonesia yang beragama harus berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa sekamnya? Oke, Seli ya. Oke, Seli siapkan dulu untuk berdoa.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya lanjutkan lagi dalam materi ini kalian harus bisa menuangkannya ya. Jadi di akhir ini adalah pertemuan yang kedua di mana pertemuan yang kemarin itu kalian sudah mengerti tentang ada beberapa pertanyaan mendasar yang Bapak sampaikan ke kalian. Yang sekarang kalian harus bisa membuat jadwal bagaimana cara membuat atau prosedur tahapan-tahapan ya untuk menyelesaikan sebuah teks masalah dirubah menjadi video menarik ya. Terus video menarik ini nanti akan kalian buat dengan tahapan-tahapan yang nanti kita Bapak sampaikan ke kalian. Nah, sebelum kalian berpikir, Pak, seperti apa sih teks hikayat itu, terus kita rubah menjadi video menarik ya, kita tonton terlebih dahulu ya. Tapi sebelum kita tonton, kita bermain game terlebih dahulu ya. Nah, siapkan apa namanya alat perangkatnya. Sudah pernah ikut main game seperti ini pakai sistem quizzes? Sudah. Oke, kalau sudah persiapkan. Nah, ya, sudah siap? Sudah. Oh, dipoto dulu. Quizzes ini fungsinya untuk masih seberapa ingatkah kalian untuk mengetahui pembelajaran tentang teks hikayat ya yang kemarin kita ajarkan. Sudah kasih nama? Belum. Kasih nama baru input. Oh, baru 5 orang. 7, 8, 10, 13. Yuk, 14. Ya, 15. 4 lagi. Oh, berarti oke.
Sudah cukup ya? Belum? Siap. Durasi, durasi. Ayo. Sudah. Oke. Ya. Kita mulai. Ya masih Faisal. Sudah? Kopi A. Ya. Masih kopi A. Kopi A, Abian, Tika. Satu, dua, tiga. Sementara. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, kita akhiri ya. Siapakah dia sebagai pemenangnya? Iya, Ropia, Dwi Abian, Tika. Ya, ini tolong yang lainnya dipelajari lagi supaya lebih paham, dan untuk pembelajaran kali ini tolong nanti bisa diperhatikan lagi ya, supaya nanti di akhir evaluasi dalam pelajaran pertemuan yang kedua ini kalian nanti hasilnya lebih bagus. Ya, ini tadi udah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teh hikayat itu? Satu satu ragam, salah satu ragam dari udaranya. Selain ini, apa ada lagi nggak? Cerita dari cerita, eh, narasi ya? Ya, ya. Ya, jadi banyak ya pengertian dari apa itu teks hikayat. Kalau fungsinya, fungsi teks hikayat, ngacung ngacung ngacung. Ada yang bisa? Jelas. Sarana hiburan. Ya, karena apa bisa dikatakan sarana hiburan? Karena cerita teks hikayat itu adalah cerita turun-menurun.
Ya, yang intinya tidak ada penciptanya. Ya, atau dikatakan anonim. Ya, selain saran hiburan sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. Jadi sebagai apa? Secara tidak langsung memberikan satu masukan tentang moral kehidupan. Ya. Selain itu sebagai sarana untuk menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa, karena dari cerita rakyat tersebut dapat dikokohkan nilai sosial dan kebudayaan ya dari suatu bangsa tersebut. Makanya di bangsa Indonesia, di negara bangsa Indonesia ini, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan dan mereka itu memiliki banyak ragam cerita teks hikayat atau cerita rakyat ya. Jadi kalian harus lebih banyak-banyak berliterasi, banyak-banyak mencari apa namanya informasi tentang cerita-cerita rakyat dan makna tujuannya apa. Bapak ambil contoh, hikayat Bunga Kemuning. Ya, ini adalah sebuah teksnya untuk mempersingkat waktu ya. Kalian simak apa namanya videonya. Tam 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 tam. Ada yang sudah punya apa namanya cerita yang mau dituangkan di dalam proyeknya? Sudah. Oke, kalau sudah nanti kita pelajari dulu ya, atau kita simak dulu cerita-cerita yang tujuan akhir kita akan peroleh itu seperti apa. Oke. Oke, gini aja. Kalau tidak bisa connect di sini, silakan kalian scan ini aja. Salah satu scan di depan. Nah, ini stop di scan, terus dikirim ke grup. Silakan kalian perhatikan. Nih, ini ya di scan. Stop. Cara scan, kirim ke grup. Baru nanti yang lain bisa mendengarkan. Ya, stop kirim dulu.
Silakan diperhatikan, langsung dicatat kata-kata arkaisnya, temanya. Stop. Apa dulu? Oke.
Sudah ada yang menemukan? Sudah. Nah, cari lagi. Sudah? Oke. Untuk memperhatikan, kita harus, tadi kan sudah mendengarkan ceritanya ya. Ya, ketika sudah mendengarkan ceritanya, ada beberapa yang harus kalian ingat kembali, ya. Yaitu diantaranya ciri-ciri karakter hikayat. Ya, itu. Jadi yang pertama anonim, mengandung hal-hal yang bersifat mustahil, menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya ya. Terus bersifat istana sentris, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Masih ingat? Apa? Ada cerita di dalam cerita. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut. Selain itu juga ada nilai-nilai. Nilai-nilai dalam teks hikayat itu terdiri dari religi, moral, sosial, budaya, edukasi. Edukasi itu apa? Pendidikan ya. Nah, di dalam teks tadi ya, cerita yang tadi yang kalian lihat itu agama, di dalam nilai agama atau religi itu terdapat dalam konsep nilainya adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah kutipan teksnya. Putri hijau mengaku ke kakak perempuan lainnya bahwa putri kuning mengambil milik. Nah, ini kan mencuri ya, betul. Nah, memfitnah, gitu kan? Hanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Yang kedua adalah kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu konsep nilainya ya. Nah, terbukti enggak? Ternyata ada kutipan teksnya, yaitu Putri Kemuning sangat rajin mengurus taman kesayangannya atau kesayangan anaknya ya. Nah, terus setelah itu ada juga nilai moral. Nilai moral yang harus diperhatikan ya, konsep nilai ini penting sekali karena inti dari teks hikayat itu adalah dilihat dari nilai moralnya ya. Nilai moral ini ya
itu konsep nilainya adalah anak-anak seharusnya diasuh dan diawasi oleh orang tua, ya. Akan tetapi terbukti dalam kutipan, ya, putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di, ya, minimalnya seorang anak tuh harus mengerti, ya, pada situasi kondisi di rumah seperti apa, kalau kotor dibersihkan, gitu kan. Terus ada adabnya seperti orang-orang yang berpendidikan seperti itu, ya, sebagai anak raja, ya, maksudnya seperti itu. Yang kedua, mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu orang ayahnya, ya. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Jadi tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau, malah melainkan dia itu pengennya huru hara, bikin masalah seperti itu, ya. Mungkin bikin masalah bagi dia rame gitu, ya. Karakter orang-orang yang tidak mau tanggung jawab seperti itu. Jadi kalau hal seperti ini kita tuangkan atau kita laksanakan di lingkungan masyarakat, apa nanti? Malam-malam nabu tiang listrik, tong tong tong. Wah, ini kan nanti sekampung pada keluar ini. Ada apa ini? Disangka ada kebakaran apa gitu. Nah, jadi moralnya harus diperhatikan. Yang ketiga adalah nilai sosial. Nah, di dalam konsep nilainya tidak melihat perbedaan status sosial. Ya, terbukti pada kutipannya. Sebaliknya, dia selalu riang dan tersenyum, ramah kepada siapapun. Dia lebih suka berpergian dengan inang. Nah, ini apa inang? Ibu pengasuh. Nah, ini termasuk kata arkais, ya. Ya, daripada dengan kakaknya. Tuh. Terus kutipan yang kedua, konsep nilainya memiliki jiwa sosial yang tinggi. Terbukti dalam teksnya adalah dalam hati ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Ya, jadi ada rasa jiwa sosialnya. Yang ketiga adalah suka membantu orang lain. Siapa yang di sini suka membantu orang lain? Suka semua, ya. Alhamdulillah, berarti pendidikan kalian itu sudah masuk dalam nilai-nilai sosial, ya. Contoh di dalam teks kutipannya apa? Tanpa ragu, putri kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkas hingga rapi. Minimalnya rumah lingkungannya itu harus bersih, ya. Sekarang Bapak mau tanya, kalau kamu rumahnya itu apa? Supek, ya? Itu kelihatannya betah nggak? Nyaman nggak? Apalagi yang melihat, ya, tetangga saya rapi sekali, kiri kanan, kok rumah saya jelek. Nah, ini kan pasti tetangga itu punya perasaan risih, ya. Oke, ini berarti lingkungan sosial, lingkungan, ya. Yang kelima, nilai budaya. Di kerajaan, anak raja diasuh oleh inang pengasuh. Ini biasaan, ya. Kebiasaan orang yang levelnya tinggi itu biasanya ada banyak pembantu, ya. Anaknya 5, pembantunya 20. Nah, itu, ya. Nah, karena anak raja sih, boleh saja sih, ya. Atau zaman sekarang bapak ibunya kerja misalnya, anaknya sama siapa ya, malah dititipin, ya, gitu, ya. Nah, kita lihat kutipan teksnya itu ada ternyata, ya, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu ia tidak mampu untuk mendidik, ya, anak-anaknya. Ini imbasnya bahaya, ya. Orang tua jadinya berani. Karena apa? Karena yang mendidik bukan orang tua, ya. Makanya kamu nanti
harus lebih paham lagi nih ya dengan sifat-sifat baik dan buruk seperti itu. Karena budaya kita adalah budaya ketimuran ya, bukan budaya barat. Maghrib keluar, adanya di mall, nggak boleh ya. Misalnya kita di masjid ya, pakai kerudung, haji, pulang misa, belajar seperti ya, itu sudah kebiasaan. Nah, kalau sudah kebiasaan menjadi budaya. Yang kedua, istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang. Ini adalah situasi dan kondisi yang mendukung ya untuk supaya anak-anak itu diasuh oleh inang atau pelayannya. Ya. Nah, ini yang terakhir, nilai pendidikan atau edukasi. Konsep nilai. Nah, kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kenapa? Karena agama ini adalah salah satu bentuk fondasi ya. Keimanan itu bisa terjaga kalau seandainya dia itu punya agama. Kalau tidak punya agama bahaya ya. Oke, kita lihat nanti di kutipannya. Yang pertama, ke-9 putri raja yang tidak mau belajar dan hanya suka bermain di danau, tidak mau menuntut ilmu. Jadi pengennya main aja anak raja yang lain itu, terkecuali putri. Yang kedua, sang raja menyesal karena tidak mampu mendidik putri-putrinya dengan benar. Hingga ia memerintahkan semua putri untuk pergi ke negeri seberang agar bisa belajar memperbaiki perilakunya. Jadi sang raja tuh bingung. Kenapa anak-anak saya tuh seperti itu? Saya akan belajar dulu ke negara lain, ke raja lain, ya, kerajaan lain. Bagaimana cara mendidik anak? Nah, setelah ilmu mendidik anak sudah paham, ternyata pas pulang, siapa yang dicari oleh raja? Putri. Nah, kemana itu putri kemudian? Meninggal karena diakibatkan oleh kakaknya. Itu pasti ada sebabnya kan? Ya, ini adalah ke-6 dari nilai yang terdapat pada teks hikayat. Nah, selain itu ada struktur hikayat. Ya, ada orientasi, rangkaian kejadian, reorientasi. Ini kalian harus diperhatikan. Jadi nanti ketika kamu bikin proyek, minimalnya kamu harus memperhatikan tadi. Ya, struktur hikayat, nilai-nilai ya dan ciri-ciri karakternya. Ya. Nah, minimalnya ketika kalian mencari tema teks hikayat yang akan dijadikan sebuah proyek audio visual yang menarik atau video yang menarik, itu kalian harus dapat memberikan satu keputusan bahwa cerita ini adalah yang saya sampaikan itu adalah memiliki unsur intrinsik. Nah, apa saja yang diperhatikan? Ada alur, buktikan alurnya apa. Ada tema, ada latar. Latar itu ada 3. Latar tempat, waktu, dan suasana. Ya. Terus selain itu juga ada tokoh. Tapi ingat, ini bukan tokoh material. Tapi apa di sini? Tokoh apa? Pelaku, penokohannya ya. Yaitu ada protagonis, ada antagonis. Protagonis apa? Antagonis? Ya, paham ya? Jadi kamu harus menentukan nih. Kalau misalnya contoh Malin Kundang. Malin Kundang ibunya apa? Malin Kundangnya
Ya seperti itu ya. Gitu. Selain itu ada karakter tokoh. Nah, ini diterangkan secara detail. Di dalam teks cerita Bunga Kemuning itu kan ada raja, ada putri. Nah, putri itu banyak nih, ya. Terangkan di sana. Karakter-karakter putrinya, ya. Misalnya Putri Kemuning karakternya apa? Baik hati, ramah, tidak manja. Putri Hijau, iri, ya. Nah, itu ada di sini. Putri Hijau iri. Terus kakak-kakak Putri bagaimana karakternya? Selain itu ada juga kalian dituntut untuk bisa membuat ungkapan sudut pandang dari cerita yang akan kalian buat tadi, ya. Tuh. Nah, terus selain sudut pandang ada juga amanat, ya. Jadi cerita yang tadi kalian lihat yang melalui handphone kalian atau gawe kalian itu amanatnya tertulisnya adalah berlaku baiklah kepada sesama saudara. Nah, kalau baik terjadi tidak ada pembunuhan? Tidak ada, yaitu. Terus yang kedua, berpikirlah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, ya, amanatnya. Ya, jadi kalian harus bisa menelaah, ya. Dari pertama ada alur, tema, latar yang terdiri dari latar tempat, latar waktu, suasana, ya, tokohnya apa, protagonis, antagonis, ya, terangkan di sana, karakternya apa, misalnya di sana ada kayak tadi paling kundang apa, ya, karakternya apa gitu kan, ibunya seperti apa. Nah, terus selain itu ada sudut pandang dan ya sudut pandangnya seperti apa, orang pertama dan orang ketiga seperti itu, ya. Terus ada amanat. Nah, sampai di sini kamu punya gambaran belum untuk bisa merancang sebuah teks video menjadi merancang teks hikayat menjadi video. Paham ya? Dari unsur implisiknya juga ditentukan, ya. Oke. Nah, kali ini sebelum kita menentukan kelompok, ya, kalian harus tahu tahapan-tahapannya. Yang pertama, tentukan satu cerita. Bisa menentukan? Ya, nanti bolehlah. Misalnya kamu apa? Ceritanya? Hang Tua. Hang Tua termasuk teks hikayat? Termasuk. Tiara? Hang Tua juga. Oh, satu kelompok berarti, ya. Sela. Nah, ini beda nih, Timun Mas, ya. Nah, nanti kita buat berapa kelompok di sini enaknya? 4. Berarti satu kelompok 5, ya. Oke. Yang satu lagi kamu apa? Satu. Satu, dua. Satu lagi apa? Tangkuban Perahu. Oke, udah pas ya 4, ya. Nah, berarti kita sudah menentukan, ya, menentukan judul cerita teks hikayat. Setelah menentukan, kalian buat draft. Ya, draft itu apa? Rancangan cerita yang tadi ada kata-kata arkais, kalian langsung ubah menjadi bahasa yang sekarang kita mengerti. Ya, jadi jangan langsung kayak tadi, inang gitu, ya. Langsung pengasuh, ya, ibu pengasuh misalnya seperti itu. Yang ketiga, setelah draft sudah selesai, silakan kamu tuangkan kepada sebuah gambar. Ya, dari pertama misalnya kita contoh ambil satu teks Maling Kundang. Gambarnya di sana langsung saja
apa namanya, maling kundangnya mau pergi, ya. Jadi ada maling kundang lagi dada-dada, gitu kan, sama ibunya. Nah, terus slide yang kedua di bawahnya kertas selanjutnya ya. Kalian buat lagi maling kundangnya lagi naik perahu. Ya, banyaklah contohnya ya, kamu bisa cari. Seperti itu. Nah, nanti foto-foto itu, gambar-gambar itu nanti ya, per slide kamu foto. Ya, setelah kamu foto, berarti itu sudah ada perubahan belum? Dari yang tulisan manual menjadi digital. Tapi kalian kan anak animasi ya, tidak harus langsung ke komputer. Nanti pas pelajaran apa teknik informatikanya untuk aplikasi animasinya, silakan kamu tuangkan. Nanti Bapak berbicara dengan ini. Tapi tetap draft itu harus dibuat dulu. Ya. Setelah gambar-gambar selesai dipoto, berarti itu ada perubahan dari manual menjadi digital. Ya. Nah, dari foto-foto gambar digital itu kamu edit ya menjadi sebuah video kayak dengan beri musik instrumen. Nah, untuk pemberian musik instrumen itu harus matching. Ya. Jangan kamu gambarnya maling kundang, musiknya DJ. Nah, ya. Maling kundang daerah mana? Sumatera. Berarti minimalnya musik Sumatera. Ya, karena ini bagian dari teks cerita hikayat atau cerita rakyat ya. Kalau sudah jadi videonya, hasil editor ya, itu baru kalian upload. Bisa ke YouTube, bisa ke TikTok, bisa ke Instagram atau media sosial lainnya. Ya, tapi Bapak minta cuma 3, YouTube, Instagram, TikTok. Nah, selain itu nanti ada juga kalian harus masukkan hashtagnya. Ya, hashtag dari SMK Negeri 1 Gunung Jati, gitu kan. Hashtagnya jurusan kalian. Jadi nanti adik-adik kelas kamu itu nanti bisa melihat. Ada pertanyaan di sini? Paham ya? Oke. Selain kalian membuat tahapan, ya, tahapan-tahapan cara membuat video, kalian harus ada bentuk yang akan dikumpulkan. Ya, apa bentuknya? Ya tadi, draft tadi. Draft itu nanti menjadi suara. Suara ceritanya. Bisa cerita kamu sendiri, bisa dari Google juga bisa. Pokoknya saya pengen tahu kreasi kamu ya. Itu. Nah, draft itu nanti kalian tumpuk ya dengan hasil gambar. Setelah itu setelah diupload, yang tadi kan sudah kan hasil uploadnya itu nanti kalian linknya copy, rubah menjadi kode QR, langsung dimasukkan. Ya, bayang? Jadi ada draft, ada gambar, manual, ada kode QR. Jadi nanti ketika adik-adik kelas kamu itu melihat di kode QR-nya itu di foto, ya seperti tadi kode QR ya, itu langsung muncul ke link YouTube atau link Instagram atau link TikTok-nya kalian. Nah, berarti ada gambaran ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa sih, Pak? Bingung. Nah, kenapa Bapak menuangkan seperti ini, nggak langsung ke komputer saja? Karena yang Bapak ajarkan tuh bukan animasi saja, tapi ada jurusan-jurusan lain juga. Ya, contoh seperti itu. Nah, nanti ini kuis setelah kalian melihat video hasil karya kelas kalian ya. Nah, seperti ini. Aduh, suaranya gila. Kedengaran nggak? Nah, ini hasil karya dari kakak kelas kalian tahun kemarin. Ya, tapi jurusannya jurusan lain. Nah, menurut kamu ini siapa yang
berbicara. Betul ya. Jadi nanti ketika kalian membuat kreasi cerita teks menjadi video, itu banyak sekali skill yang harus kalian pahami. Ya, pengeditan ya, dari teks menjadi suara. Dari gambar manual, ini kan gambar manual kan? Tapi kamu kan anak animasi, nggak mungkin begini kan? Cuman Bapak belum ngobrol sama ini, nanti saya ngobrol, kita punya project seperti ini ya. Tapi yang jelas nanti kalian buat draft aja dulu. Sekarang kita perhatikan dulu, Sob. Dan menyesali ucapannya. Ya, jelas ya? Sudah punya gambaran ya? Kalau sudah punya gambaran, dari Bapak pertama kali membuat penjadwalan bagaimana cara membuat proyek video yang menarik, yang diambil dari sebuah cerita teks hikayat dari awal, selain membuat sebuah video, langkah-langkahnya kalian juga harus memperhatikan ciri-ciri atau karakter ya, struktur, intrinsik, dan tahapan-tahapannya. Bisa dimulai? Toh, kalau bisa dimulai silakan buat satu kelompok dulu. Toh, ini ada beberapa LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, sudah ya? Silakan. Ini sebagai tulisan kitabnya di sini. Nanti buat di sini. Baca dulu ya, ininya.
Saya kira tadi judulnya tidak ada yang sama kan? Beda-beda ya. Nanti draftnya di kertas folio, terus draft buat gambarnya nanti di kertas yang sudah Bapak buat. Sudah kebagian semua? Tok tentukan judulnya apa, teksnya apa diisi. Langkah-langkahnya seperti tadi. Baca dulu soalnya. Yang pertama, tentukan satu teks cerita rakyat yang akan dijadikan sebuah proyek atau proyek ya. Yang kedua, buat draft cerita rakyat pada kertas folio ya. Ingat kertas folionya dikasih nama, kelas, kelompok ya. Nama-nama anggotanya juga jangan lupa ya. Tanggal, ingat. Yang ketiga, buat slide gambar. Nah, jadi kalau draftnya sudah selesai, kalian langsung buat draftnya ya. Atau kalau sudah tahu ceritanya, langsung buat formatnya, format gambarnya. Yang keempat, edit gambar menjadi video ya. Tuh. Jadi boleh kalian dengan menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi apa biasanya untuk mengedit gambar? Ada yang tahu? Hah? InSprite, KineMaster, apalagi CapCut ya. Oh, bebas lah, pokoknya hasil akhirnya itu adalah video menarik. Ya, silakan. Nah, terus yang kelima, bila sudah jadi produk, sudah jadi, ini langsung diupload ke media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok ya. Tuh. Terus yang keenam, buat laporan tadi. Nah, saya kira tadi Bapak sudah menerangkan, ya, silakan dikerjakan dengan baik. Ya, ya kayak tadi, karakternya apa, penjelasannya apa, yang akan dibuat, ya. Misalnya kamu ceritanya apa? Batu menangis. Nah, nanti kan tadi ada norma-normanya. Nah, atau karakternya. Karakter ini kan karakter. Karakter dari pemeran yang ada di sana tuh apa saja. Ya, nama-namanya siapa. Ada pertanyaannya? Ya, lanjutkan. Ya, siap. Cerita dulu, nanti unsur intrinsiknya boleh ini kan ada dua kan? Ada dua. Ya, di bawahnya. Jadi cerita dulu. Jadi nanti tolong perhatikan. Yang pertama itu adalah kelas, kelompok, jurusan, baru teks ceritanya, di bawahnya ciri-ciri karakter, ya, struktur, apalagi norma, apalagi unsur in. Nah, di dalam unsur intrinsik kan ada tuh banyak, ya, ada temanya apa, karakternya apa, yang ada di LKPD lah, coba diperhatikan. Ada lagi pertanyaan? Oh, tidak ada ya, silakan lanjutkan.
Jangan lupa ini apa namanya, teknologi kita harus perhatikan. Bisa kalian melihat gambaran-gambaran seperti apa ya, YouTube dan Google gitu. Nggak apa-apa, so. Sebagai referensi ya. Kalau tidak mengerti langsung tanya ke Bapak. Ya, jadi satu kelompok itulah kalau bisa dibagi-bagi ya, sebagai penulis siapa, perancang gambar siapa, ya, yang menentukan unsur intrinsiknya siapa, gitu kan. Supaya apa? Kerjaannya itu bisa bekerja sama. Banyak. Kita di foto gede ya, terlalu kecil. Ya. Bagi dua aja. Satu kertas itu kan lebar tuh, bagi dua aja. Gambarnya nanti ada dua. Kalau gambar kecil kan kelihatannya ya, oh, langsung aja. Jadi kalau ada kata arkais, ketemu sama kata arkais, ditulis tapi dalam kurung, ya. Jadi tidak menghilangkan apa namanya kata aslinya. Boleh draftnya aja dulu gambarnya ya. Gampang warnanya itu boleh kalian warnain di rumah boleh. Kalau sudah ada warnanya, jenis draft apa namanya sketsanya sudah ada, boleh kalian tuangkan ke dalam sebuah komputer. Dan nanti Bapak bicara dengan guru informatikanya atau guru animasinya ya.
Jangan lupa nanti gambar ini ya, judulnya apa gitu. Jadi di depan itu judul dulu ya. Kayak tadi yang kalian lihat seperti Maling Kundang, film Maling Kundang tadi. Nah, kalau untuk amanat ya, itu di ini dituangkan di dalam video gambar. Gambar nanti, gambarnya ditulis. Amanat dalam sebuah cerita apa ya, kamu tulis. Terus kamu tuangkan di akhir sebelum kata selesai. Dan terima kasih ya. Ya, karakter, karakter, terus struktur, terakhir nilai. Ya, ada yang menulis apa karakter itu di tas enggak di sini. Yang pertama adalah karakter apa namanya? Ya, siapa yang tulis? Habis ciri-ciri, cecek udah kan? Struktur, struktur, baru nilai. Harusnya instruknya terakhir. Apa? Apa? Semua ya. Siap? Ya, yang mana? Yang pertama itu, jadi kerja kan masing-masing ya. Ada yang menggambar, ada yang buat cerita, ada yang jawab KPD, yang satu lagi ada yang meneruskan apa unsur-unsur ya. Yang pertama itu kalian tentukan ciri-ciri, ciri-ciri atau karakter teks hikayat apa judulnya di situ. Tentukan, jangan teks hikayat aja ya.
teks hikayat judulnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, struktur. Struktur teks hikayat apa judulnya? Ya. Yang ketiga, nilai-nilai. Nilai-nilai dari teks hikayat apa? Nah, yang terakhir, unsur intrinsik. Nah, paham ya unsur intrinsik yang sudah di ini banyak tuh harus kalian perhatikan. Ya, apa? Karakter, iya, karakter dari cerita itu ada siapa aja. Misalnya, apa sih judulnya? Timun Mas. Nah, yang jadi Timun Mas karakternya apa? Yang menentukan apa? Ya udah benar itu. Lanjut aja. Ya, ya, nanti kita ambil satu kesepakatan ya. Ini tidak harus selesai sekarang nih ya. Eh, kasih waktu 5 menit lagi, silakan. Nanti bisa diselesaikan di luar jam pelajaran kita bertemu ya. 5 menit lagi, selesaikan. Jadi kita kembali lagi ke fokus seperti biasa.
bebas ya. Slide-nya bebas, maksudnya gambarnya itu yang kira-kira mengena gitu ya. Bisa 10, pokoknya dalam waktu durasi berapa yang kamu inginkan. Kamu harus tes dulu, TikTok itu berapa durasinya? Udah 10 menit. Sekiranya stop. Kalau tujuannya mau upload di TikTok. Kalau mau tujuannya ngupload di YouTube aja biar rame, lama. Ya kan? Boleh. Ya, tolong perhatikan. Saya kira untuk melanjutkannya boleh nanti kita berkumpul di luar ya, di luar kelas ya. Sekarang kita rapikan lagi tempat duduknya ya. Kita ke pertemuan ketiga bisa Bapak akan pantau secara monitoring seperti apa ya. Masih ada berapa pertemuan lagi? Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 pertemuan lagi ya. Ya, sok kembali lagi ke tempat biasa. Ayo, 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 ayo. Mundur. Ya. Oke. Paling jauh. Ayo, geser, geser, geser. Oke. Ya, ya sok. Sekarang begini, yang saya harapkan tadi kalian sudah apa namanya pas banget ya. Dari kelima orang itu ada yang bagian menggambar, ada yang merancang draftnya, ada yang mengerjakan LKPD-nya, ada juga yang menyelesaikan apa namanya bentuk khas karakter dan unsur ya. Ya, jadi intinya pada proses pembuatan teks hikayat menjadi video ya yang hari ini kita pelajari. Nah, Bapak pengen tahu siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini. Ayo. Ya, si Sela, Sela dan Seli. Berdiri dong. Ya, jadi apa? Sabar, sabar, sabar. Adur, ya, tema, ya, ya, oh gitu. Ya, ada yang lain? Ya, simpulan hari ini ya. Ya, ya, ya. Ya, tepuk tangan buat Sela dan Tiara. Alhamdulillah ya, hari ini kita sangat menarik lagi pembelajarannya. Tapi tidak cukup di sini, nanti kita bisa belajar di luar kelas. Bapak akan memantau sampai di mana pembelajaran kali ini, ya. Dan tidak menutupi kemungkinan saya sudah jadi dari awal ketika pertama kali Bapak masuk sini, ya, di pelajaran yang teman kedua ini ada quiz. Berarti pas terakhir kita juga harus ketemu sama quiz lagi. Manakah kuisnya? Persiapkan handphonenya.
atau gawainya ya. Kalau enak dipoto dulu, sebarkan ke ini ya. Belum muncul. Oh sudah. Masih semangat? Masih. Coba kita sambil nunggu ini ya. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sudah siap? Pegawainya biasaan. Masih nongol lagi. Kita nunggu apa? Oh, nunggu. Oke. Masih konsentrasi ya. Silakan linknya di scan. Ya, baru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, ya, 20, sudah. Oke, kalau sudah siap mulai? Ya. Ya. Peringkat pertama Rofi'a. Dibas oleh Fasiha. Abian tetap kedua. Ada yang ketiga Muhammad Aden. Selip lagi sama Seli. Fasihanya ke nomor 2. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke. Kita lihat siapakah pemenangannya. Celi. Tepuk tangan buat Celi. Fasiha dan Abia. Ini berarti ada peningkatan ya. Yang tadinya tidak nomor 1. Yang nomor 1-nya mana tadi ya? Rofianya kemana? Rofia yang keberapa? Ya, ya. 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 Terima kasih. Kita kembali lagi ke
Nah, terima kasih ya hasil dari tes kalian. Semoga kalian di pertemuan kali ini bisa merasakan ada penambahan informasi tentang cara membuat proyek ya atau membuat proyek ya, di mana teks hikayat itu ternyata bisa dituangkan menjadi proyek. Nah, tetap diperhatikan, tolong nanti dipikirkan kamu harus akan seperti apa hasil yang akan kamu tuangkan menjadi produk ya. Nah, jadi yang hari ini kita pelajari nanti akan bertemu lagi di pertemuan yang ketiga ya. Tapi boleh kita bertemu di luar kelas juga, misalnya kamu ada keraguan boleh tanya ke Bapak ya atau hubungi Bapak seperti ini bagaimana ya, nanti langkah-langkah seperti apa ya, seperti itu ya. Masih semangat masih ya. Oke, Bapak pelajaran terakhir ya. Ya, oke, kalau pelajaran terakhir Bapak bukan sekian dari refleksi hari ini. Tolong kalian harus lebih semangat lagi dalam fokus menyelesaikan tugas proyeknya, karena hasil proyek ini bisa menentukan keahlian kalian atau kreatif kalian dalam penuangan sebuah pembelajaran. Ya, untuk ini dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum kita pulang atau selesai pelajaran Bapak, ucapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa? Sally. Ya, silakan tasnya dibersihkan dulu. Tasnya dibersihkan dulu. Bukunya dimasukkan ke tas dulu. Ya, dirapikan. Ya. Sudah siap? Ya, silakan Sally. Ya. Nanti aja. Kasih ya. Langsung pulang. Kalau mana? Halo. Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf? Oh, kirain nggak ada yang masuk, Pak. Ada. Tadi ada Bu Ermin juga, tapi Bu Ermin kayaknya sudah keluar ya. Nggak apa-apa. Baik, Pak Yusuf. Ya, Pak. Ini di ruang khusus ya, atau di ruang kelas semua seperti ini Pak Yusuf? Multimedia, Pak. Ini kan saya ambil Ah ya, anak nih, Pak. Pak. Oh ya, karena kelihatannya ruangannya beda dengan kelas biasanya gitu kan. Ya. Pernah lihat, tapi Ah, sekarang sudah ada bangunan baru, Pak. ya. Oke, kalau saya amati gini, bagus, udah bagus nih penyajian nih. Artinya kita bisa melihat Pak Yusuf di depan menjelaskan, kemudian aktivitas siswa juga sudah tampak gitu ya, sudah tampak. Tapi tadi sedikit saya lihat agak
agak vakum sedikit, ada gangguan sinyal atau gangguan apa tadi? Kan itu Pak, tadi Bluetooth dari laptop ke Hmm. itu ngelos Pak. Oh gitu. Alternatif kedua, anak suruh scan, anak suruh lihat Hmm. di handphone masing-masing. Ya, ya nggak apa-apa. Itu karena namanya teknologi kan selalu saja ada gangguan Pak ya. Ya Tadi kadang habis kan, ini ya, sih Pak, yang pertama. ya nggak apa-apa. Udah bagus, udah bagus. Nah, kemudian kalau nggak salah nanti ada tugas Pak Yusuf ya, tugas buat video itu ya. Iya Pak, ya. Kira-kira gimana? Udah jelas belum tugasnya? Tugasnya kan tadi saya sampaikan ketika kelompok kan setiap kelompok itu kan ada 5. Dan itu kan ada yang suruh menentukan apa namanya judulnya dulu. Nah, judulnya sudah ada ketahuan, tapi anak nanti mengambil apa namanya rekomendasi dari Ya, betul. bisa apa untuk gambarnya tuh Pak. Ya udah. Jadi tadi ada yang tulis tentang struktur karakter dan apa intrinsika juga, dan juga ada yang mengerjakan LKP. Jadi 5 orang tuh pas Pak. Ya ya. Kalau ini ya Pak, gunakan PJBL ya Pak Yusuf ya. Pak, makanya saya tadi masuk ke pertemuan Oh kedua iya Pak, tuh makanya. merancang. Ya, jadi udah mulai ke mendesain ya, desain proyek ya. Iya, saya kasih gambaran dulu Ya video-video betul. akan kita tuju seperti itu. Terus saya lebih intervensi lagi ke anak supaya bisa mengerti. Saya langsung hasil kakak kelas kemarin tuh Pak, pasti ada kan? Ya. Walaupun itu manual jurusan TO. Ya Kalau ya ini nggak kan apa-apa. ngasih, jadi nanti saya akan ini sebetulnya belajar bener Pak. Iya. Konsultasi sama bagian animatornya untuk membuat cerita. Jadi khusus untuk animasi itu membuat gambar dari apa namanya hasil editing video. Jadi, Ya. tapi tadi digambar sketsanya dulu. Ya. Nggak apa-apa. Udah bagus sih. Udah bagus tadi. Udah bagus. Baik, Pak Yusuf, terima kasih ya. Selamat. Kemudian dilanjut lagi. Selamat ya. Saya kira cukup. Saya langsung permisi izin ya. Siap Oke. Pak, terima kasih Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, barangkali ada Gak kesalahan. apa-apa, udah oke ya, udah oke banget. Aduh, gimana enggak Pak? Oh, sudah. Siapa rekam? Anak M Yusuf siapa ini? Kamu begitu tuh. Rekam bos.